Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya, saudara tetap dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan kali ini, seperti pada judul saya tentang menghujat Roh Kudus, saudara, saya rindu berdoa buat ada beberapa rekan-rekan yang berkomentar pada video saya ketika saya mengupload video dan membahas tentang bagaimana cara untuk lepas dari kutuk. Saya ingin berdoa buat Bapak Mikhail Kolotola yang dia mengatakan bahwa pergumulannya sudah 5 tahun belum ada hasil ya. Dan kemudian ada Syareku, tolong doakan saya bebaskan dari kutuk ya. Ini dua saudara kita yang saya akan doakan hari ini ya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersama umat-Mu Tuhan saat ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati tahun 2021 dan masuk di dalam tahun 2022. Kami percaya bahwa kuasa dan pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa saat ini buat Bapak Mikhail Kolotola Tuhan yang pergumulannya saat ini sudah 5 tahun belum ada hasil, belum ada terobosan terjadi bagi keluarganya. Belum ada sesuatu yang baik yang dia rasakan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada hamba-Mu ini sehingga terjadi terobosan berkat Tuhan mengalir atas hidupnya. Berikan dia hikmat untuk boleh bekerja dengan baik dan boleh mendapatkan hasil. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat Syareku Faransina yang Tuhan minta dilepaskan dari kutuk saat ini. Kalau saat ini dia melihat video ini Bapa, aku berdoa supaya Tuhan menjamah dia dan Tuhan menolong dia dan bebaskan dia dari kutuk. Saya mengajak saudara untuk mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Aku minta Tuhan lepaskan saya dari kutuk keturunan, kutuk nenek moyang. Aku putuskan di dalam nama Yesus. Dan aku minta Roh Kudus bekerja dalam hidupku, menguasai hidupku, dan aku bebas dari kutuk. Baik itu kutuk dosa, kutuk keturunan, semuanya aku putuskan di dalam nama Yesus. Aku percaya aku telah bebas saat ini dan aku menang bersama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara harus percaya bahwa Anda telah dilepaskan dari kutuk. Yakin itu dan jangan pernah merasa tertuduh lagi. Siapapun yang merasa ada kutuk dalam hidupmu, lakukan, maka engkau akan dibebaskan. Saudara, kali ini saya akan membahas seperti pada judul saya, tentang dosa yang tidak bisa diampuni atau dosa menghujat Roh Kudus. Seperti apakah dosa yang menghujat Roh Kudus itu? Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah ketika kita tidak taat kepada Roh Kudus. Namun saya sendiri belum menemukan ayatnya seperti itu, saudara. Karena sulit bagi kita umat Kristen kadang-kadang membedakan suara Roh Kudus, suara hati. Kalau suara setan sih udah pasti bisa kita tahu ya. Tapi suara hati dan suara Roh Kudus itu beda-beda tipis. Kita harus butuh kepekaan, saudara. Dan ketika Roh Kudus berbicara dan mungkin saudara tidak melakukan, lalu kemudian kalau hamba Tuhan ini mengatakan bahwa Anda tidak taat, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Sayang sekali kekristenan kita. Berapa kali saudara tidak taat tentang Roh Kudus, kemudian Anda tidak akan diampuni. Itu yang saya maksudkan. Nah, jadi menurut saya tidak sependapat dengan hal ini. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai yang ke-30. Di sana ketika Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat dan mengusir setan,
keluarganya menganggap bahwa Yesus sudah tidak waras. Bukan cuma keluarganya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa menganggap Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Siapa itu Beelzebul, saudara? Beelzebul sendiri adalah kuasa kegelapan. Lalu Yesus menyangga di dalam ayat yang ke-26, saudara. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau tidak terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Yesus menyatakan bahwa bagaimana mungkin iblis melawan dirinya. Yesus sedang memberikan penegasan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan yang murni. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Seperti apa menghujat Roh Kudus? Ayat yang ke-30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus menegaskan seperti ini, saudara. Kenapa dia mengungkapkan ini? Karena waktu Yesus mengusir roh jahat, orang beranggapan bahwa dia sudah kerasukan roh jahat. Jadi orang tidak bisa membedakan kuasa yang daripada Elohim di dalam Yesus Kristus dengan kuasa dari setan. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengalami hal ini. Kita sendiri merasa bahwa saya tidak menghujat Roh Kudus, tetapi kelakuan kita menghujat Roh Kudus. Apa itu? Kita tidak mengerti pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Kita tidak mengerti apa yang dilakukan Yesus adalah mujizat-mujizat yang daripada Elohim yang murni. Kita mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang menggunakan nama Yesus kerasukan roh jahat. Hati-hati, saudara. Karena itu siapapun yang melihat video-video ini, ketika melihat seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan kemudian ada tanda-tanda dan mujizat di dalamnya, jangan terburu-buru untuk menghakimi. Karena kita tahu sekarang adalah zaman Roh Kudus. Kemarin saya membahas tentang Tritunggal. Di kalangan para pendeta sendiri, bahkan para teolog, ini tidak akan pernah habis membahas tentang Tritunggal. Yang bisa membahas Tritunggal itu adalah Elohim sendiri, Yesus sendiri, yang akan berbicara kepada kita. Waktu Yesus ada di dalam dunia, apakah Bapa di dalamnya, apakah Roh Kudus ada di dalamnya? Atau waktu dia melakukan tiba-tiba datang dalam suatu ruangan dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, karena itu bisa tiba-tiba ada dalam suatu ruangan, hanya dia yang bisa menjelaskan yang terjadi yang sebenarnya. Kita ini manusia hanya melihat, hanya bisa menjangkau apa yang terlihat. Kalau Anda bergelut dan berdebat dengan masalah itu lalu mengatakan kepada orang lain sesat, waduh, itu sudah masuk ranah penghakiman. Jangan sampai kita menghakimi orang lain. Karena apa yang kita ungkapkan, kata-kata kita terhadap orang lain, kalau itu menghakimi, maka kita pun akan nanti dihakimi. Alkitab mengatakan bahwa Anda bisa menghujat atau mengolok-olok anak manusia, artinya Yesus. Tetapi ketika Anda menghujat Roh Kudus, tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, maka itu adalah dosa kekal, saudara. Kenapa demikian? Kita percaya kepada Alkitab saja. Saudara tidak usah bertanya lagi, kenapa kalau menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, itu dosa kekal. Jangan bertanya lagi, jangan menentang Tuhan. Percaya saja, jangan lakukan itu. Sehingga kita didapati Tuhan setia, dan kita tetap hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara, siapa yang memimpin kita lagi kalau kita tidak percaya kepada Roh Kudus? Dan Anda harus percaya bahwa sampai saat ini pekerjaan Tuhan itu nyata lewat kuasa Roh Kudusnya, saudara. Semoga firman Tuhan ini menolong kita dan menjadi rema buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.